Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan tentang materi PNI baru. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilkis Masafa Bilbina dari kelas 11 MIPA 5 nomor absen 5. Perkenalkan, nama saya Dia Setia Nurmansyah, nomor absen 11. Perkenalkan, nama saya Fatwa Elok Puspita Jati, nomor absen 13. Pendidikan Nasional Indonesia, atau yang sering kita sebut PNI baru. Organisasi ini didirikan pada bulan Desember tahun 1991 dengan tujuan untuk kemerdekaan Indonesia yang non-kooperatif. Namun strateginya berbeda karena lebih mementingkan di dunia pendidikan. Pada tanggal 25-27 Desember tahun 1931 diadakan konferensi di Yogyakarta untuk menyatukan golongan-golongan merdeka, yang mana kelompok tersebut dinamakan PNI baru. Organisasi ini diketuai oleh Sukami. Kemudian dalam Kongres Pendidikan Nasional Indonesia bulan Juni 1932 yang berlangsung di Bandung, Sahrir terpilih menjadi pimpinan umum Pendidikan Nasional Indonesia menggantikan Sukeni. Dalam kongres itu dirumuskan bahwa PNI baru adalah sebagai suatu partai kader politik yang merupakan partai kader. Keputusan bahwa PNI baru adalah sebagai partai kader setelah mengalami diskusi yang cukup panjang dan rumit, yang pada akhirnya argumentasi Sahrir yang cukup kuat untuk membawa PNI baru sebagai partai kader dapat diterima oleh sebagian besar pengurus. Dan dengan pulangnya Hatta pada awal tahun 1932, pimpinan umum PNI baru diserahkan oleh Sahrir kepada Hatta. Meskipun anggota PNI baru bukan terdiri dari kelas pekerja karena sebagian besar mereka adalah pendidikan menengah, namun mereka menginginkan suatu pendidikan politik yang berwarna sosialis yang akan membawa mereka melampaui batas-batas gaya agitasi nasionalisme yang sempit. Dengan cara ini, PNI baru di bawah kepemimpinan Hatta dan Sahrir mengembangkan suatu pandangan dunia yang khas dan suatu cara yang unik dalam membahas masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh pergerakan kebangsaan. Mulai tahun 1933, dengan meningkatnya tekanan politik dari pemerintah Belanda, PNI baru akan menempuh taktik-taktik yang membedakannya dengan PNI lama. Para pemimpin PNI baru kemudian mengembangkan pandangan bahwa aksi massa benar-benar sulit dilaksanakan jika ketergantungan hanya kepada seorang pemimpin saja. Ini dapat mengakibatkan lumpuhnya suatu partai apabila sang pemimpin ditangkap. Oleh karena itu, PNI baru lebih bertujuan menghasilkan kader-kader pemimpin yang dapat mengganti para pemimpin yang ditangkap. PNI baru banyak berhutang kepada tradisi sosial demokrasi Eropa. Ciri khasnya adalah pengutamaan terhadap teori sosial sebagai suatu pedoman aksi, adanya koherensi pada pandangan dunianya yang merangkul analisis-analisis tentang kapitalisme, imperialisme, dan munculnya fasisme yang saling melengkapi dan berusaha untuk menempatkan kemalangan Indonesia dalam suatu gambaran global. Tentu saja harus diakui bahwa sejauh menyangkut analisis-analisis mengenai imperialisme dan tatanan sosial, PNI baru tidak memiliki ideologis. Karena kegiatan aktivitas politik PNI baru yang dinilai mulai membahayakan bagi pemerintah kolonial Belanda, maka pada tanggal 25 Februari 1934, jajaran teras PNI baru seperti Hatta, Syahrir, Bondan Burhanuddin, Murwoto, Souka Hamdani, Wangsi Wajaja, Basri Atmadipura, Osman Setiarata, Kartiwakanta, Tisno Wagiman, dan Karwani ditangkap. Sekitar bulan Januari 1935, Hatta, Syahrir, dan beberapa pemimpin PNI baru lainnya diasingkan ke Bovendigul. Di samping itu, pemerintah kemudian ditangkap dan dibuang keluar Jawa.